Kemudian di tahap 2 dia mendapatkan nilai 708. Maka yang dipakai untuk dasar penilaian di tahap 2 ini adalah nilai yang tahap 2. Kalau misalkan juga di sini ada yang mendapatkan P3 juga di bawah ini, namun nilainya di sini lebih tinggi, maka nanti yang lulus ini adalah yang mendapatkan nilai terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Mulai tanggal 15 ini kita sudah bisa memilih formasi untuk P3K Guru yang tahap 2. Setelah itu kita akan mengikuti seleksi P3K Guru yang tahap 2 yang terdiri dari para pesertanya, guru honor sekolah negeri dan juga THK 2 yang nggak lulus tahap 1, kemudian bersaing dengan sekolah swasta, kemudian juga lulusan PPG. Nah, pada video ini kita akan berbagi sebuah informasi terkait tentang bagaimanakah mekanisme untuk tes kedua dan juga bagaimana untuk perhitungan nilai dan juga penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahap 2. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, sebelum kita berbicara dan membahas terkait tentang penentu kelulusan untuk seleksi P3K Guru yang tahap 2, di sini kita harus mengetahui dulu terkait tentang mekanismenya. Nah, mekanisme seleksi P3K Guru tahap 2. Seleksi P3K Guru 2021 tahap 2 ini nanti diselenggarakan dalam waktu dekat, yaitu tanggal 15 ini adalah pemilihan formasi teman-teman. Kemudian untuk jadwalnya, ini kita sudah bisa mengunduh melalui guru p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian tentang mekanismenya bagaimana, ini sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya tentang cara memilih formasinya bagaimana. Nah, di sini teman-teman, untuk langkah yang pertama, ini adalah peserta mendaftar formasi melalui akun sscisn.bkn.go.id masing-masing sebagai bukti bahwa teman-teman ini mengikuti seleksi P3K Guru yang tahap 2. Dan yang kedua, nantinya teman-teman, peserta ini boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Kalau misalkan teman-teman yang di sekolah SD ataupun SMP misalkan, itu daerah kewenangannya itu adalah kabupaten atau kota yang sama, demikian. Kemudian nanti teman-teman ini melakukan cetak kartu peserta ujian sesuai dengan jadwalnya. Dan pastikan teman-teman sudah memilih formasi ya pada saat penjadwalan pemilihan formasi, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2021. Kemudian untuk yang bagian keempat, ini adalah peserta akan memperoleh lokasi dan jadwal ujian setelah melakukan pendaftaran. Dan itu nanti akan tertera juga pada kartu ujian kita. Selanjutnya, ini jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, nilai yang sudah diperoleh pada ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas masih bisa digunakan lagi. Nah, selanjutnya bagaimanakah penjelasan terkait nilai yang masih bisa digunakan lagi dan juga penentu kelulusannya bagaimana? Ayo kita cek bersama. Sobat-sobat semuanya, untuk penentu kelulusan P3K Guru yang tahap 2, ini selain tertuang dalam Permenan PAN RB nomor 28 tahun 2021, juga tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan selanjutnya ini berdasarkan ambang batas yang dibagi menjadi 3 bagian. Tepatnya untuk penentu kelulusan ini kita bisa cek bersama yaitu terdapat dalam diktum yang ke-8. Nah, di sini kelulusan akhir untuk seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan juga seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama, terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik. Yang mana untuk nilai ambang batas kategori 1 atau NAB1, passing grade kategori 1 atau disebut juga dalam istilah P1, ini adalah berdasarkan passing grade awal teman-teman yang nilainya masih tinggi. Kalau misalkan di sini, jika setelah huruf A diberlakukan, artinya setelah diberlakukan PG1 atau P1, passing grade kategori 1, nilai ambang batas kategori 1, masih terdapat alokasi kebutuhan, artinya tidak ada yang lulus, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 yang berperingkat terbaik juga.
Kemudian jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi juga, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi juga untuk nilai ambang batas kategori 3, nanti bagaimana teman-teman? Tidak akan ada yang lolos pada formasi tersebut. Artinya nanti formasi itu masih akan dibuka untuk diseleksi kompetensi P3K Guru yang tahap 3. Nah, mungkin ilustrasinya ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba cek bersama. Di sini untuk ilustrasinya itu adalah seperti ini. Nah, coba kita cek bersama di sini nilai uji kompetensi. Ini dari dua peserta misalkan, ini adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman. Di sini untuk di tahap 2 mungkin nanti tidak ada lagi untuk kategori Y maupun juga X, teman-teman. Nah, ini kita ambil yang bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman, seperti dalam Kemenpan RB tadi, ini nanti disampaikan bahwa jika dalam satu persaingan formasi, ini formasinya adalah ada satu, teman-teman. Nah, di sini jika ada yang mendapatkan nilai yaitu berdasarkan lulus passing grade kategori 1, maka itulah yang akan lulus. Nah, di sini ada dua peserta. Nilai yang pertama ini adalah totalnya 708. Nah, di sini dia masuk dalam kategori P1 dan peserta yang kedua adalah mendapatkan nilai 490 dan dia masuk dalam kategori P3. Nah, jika ada kejadian seperti ini, maka yang dinyatakan lulus ini adalah yang mendapatkan P1. Jadi P1 itu lulus meskipun di bawahnya ada P2 atau P3. Bahkan di bawahnya ada P1 pun ini bisa lulus, teman-teman, asalkan nilai akhir ini lebih tinggi. Jadi itu untuk sistem peringkingannya itu adalah seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk yang kedua, jika dalam satu persaingan formasi, ini tidak ada yang mendapatkan nilai P1, misalkan di sini yang dapat P1 nggak ada, maka nanti diberlakukan yaitu P2. Nah, seperti ini. Meskipun di bawahnya ini ada P3 ini, maka nanti yang lulus dalam persaingan formasi ini adalah secara berurutan, ini yang lulus yang mendapatkan nilai P2. Terkait tentang rincian nilai untuk P1, P2, P3 itu seperti apa, sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Silahkan teman-teman simak di sana. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah untuk yang contoh ketiga. Nah, ini jika dalam satu persaingan formasi itu tidak ada yang mendapatkan nilai P1, P2 ataupun di sini P1, P2 nggak ada, maka diambil untuk yang mendapatkan nilai berdasarkan passing grade kategori 3. Ini yang dinyatakan lulus. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan juga di sini ada yang mendapatkan P3 juga di bawah ini, namun nilainya di sini lebih tinggi, maka nanti yang lulus ini adalah yang mendapatkan nilai terbaik. Jadi dapat dikatakan untuk peta persaingan di seleksi kompetensi yang tahap 2 itu nanti adalah seperti itu. Akan di-ranking, diurutkan mulai dari P1, P2, dan juga P3. Kalau misalkan ada yang sama-sama P1, sama-sama P2, sama-sama P3, itu akan diambil nilai yang paling tinggi. Itulah yang nanti akan lulus dan mengisi formasi, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang nilai tahap 1 yang bisa dipakai kembali di tahap 2, ini adalah contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan ini seperti ini. Pada seleksi yang tahap 1, ini Pak Rahmat ini mendapatkan nilai 700, yaitu dia masuk kategori P1, teman-teman. Kemudian untuk yang Santi ini dapat nilai 510, dia masuk P3. Kemudian Maria ini mendapatkan nilai 299, dia masuk kategori P2. Nah, dari masing-masing nilai ini, karena dia sudah lolos passing grade, ini nanti nilainya masih bisa dipakai untuk diseleksi P3K Guru tahap 2 ini. Bahkan nanti masih bisa dipakai untuk di tahap 3, teman-teman. Nah, ini sekarang kita identifikasi terkait tentang misalkan ini sudah masuk di seleksi P3K Guru tahap 2, ini nanti untuk penilaiannya adalah seperti ini. Misalkan untuk Pak Rahmat ini di tahap 1 dia mendapatkan nilai 700 P1. Kemudian di tahap 2 dia mendapatkan nilai 708. Maka yang dipakai untuk dasar penilaian di tahap 2 ini adalah nilai yang tahap 2. Artinya nilai tahap 1 dan tahap 2 itu nanti akan di-ranking, diurutkan manakah yang lebih tinggi. Jika lebih tinggi nilai tahap 2, maka itu yang akan dipakai. Jika lebih tinggi tahap 1, itu yang akan dipakai.
Nah, jadi untuk Pak Rahmat, ini nanti nilai di tahap 2 lah yang akan dipakai untuk dasar perankingan. Kemudian untuk yang nomor 2, misalkan di tahap 1 ini Santi mendapatkan nilai 510. Kemudian untuk Santi di tahap 2 mendapatkan nilai 506. Nah, ini teman-teman. Kemudian, kalau misalkan seperti ini berarti dapat dikatakan bahwa untuk nilai yang tes tahap 1 dan nilai tes tahap 2 ini adalah lebih tinggi nilai tahap 1. Maka nilai di tes tahap 1 inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk perankingan dan, penentuan untuk lulus atau tidaknya. Kemudian untuk Maria, ini misalkan usia adalah lebih dari 50 tahun teman-teman. Dia untuk di tahap 1, Maria mendapatkan nilai 299. Kemudian di tahap 2 ini mendapatkan nilai 290. Berarti yang dipakai ini adalah nilai yang lebih tinggi. Berarti yang dipakai adalah nilai di tahap satunya sebagai dasar untuk perankingan. Oke, seperti itulah teman-teman terkait tentang sistem penilaian dan juga penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahap 2. Marilah kita semangat bersama dan belajar dengan giat. Semoga P3K tahun ini menjadi rezeki kita.